Selanjutnya yaitu laporan pelaksana program semester 1 secara garis besar. Untuk kelompok A, jumlah peserta didik yang bertahan sampai bulan Desember yaitu ada 9 anak, B1 9 anak, B2 ada 8 anak, jadi semua ada 26 anak. Selanjutnya yaitu kegiatan belajar mengajar di bulan Juli, ada MPLS yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah selama 2 pekan. Di bulan Agustus mengangkat tema P5, Aku Cinta Indonesia, dengan mengenalkan sejarah Indonesia termasuk lambang negara, dasar negara, bendera, dan Hari Kemerdekaan Indonesia. Selain itu juga mengenalkan pahlawan nasional yang berasal dari Jawa Barat dengan puncak tema peringatan Hari Kemerdekaan RI dengan kegiatan upacara memperingati Hari Kemerdekaan, parade budaya, pengenalan makanan khas Sunda seperti laksa, kupat tahu, mie glosor, karedok, dan asinan buah, serta aneka lomba seperti lomba memindahkan bendera, mewarnai gambar berkenaan dengan perayaan kemerdekaan RI, dan lomba kerjasama dengan orang tua seperti lomba makan buah semangka, dan kolase burung Garuda. Selanjutnya di bulan September mengangkat topik Aku Sayang Diriku, ayah dan ibu yang mengajarkan tentang pengenalan diri, baik identitas, anggota tubuh, dan ciri tubuh, serta pengenalan peran ayah dan ibu di rumah. Kemudian di bulan Oktober mengangkat tema P5, Aku Sayang Bumi, dengan subtema Indahnya Taman Sekolahku dan Bersihnya Sekolahku, dengan berbagai kegiatan proyek diantaranya proyek menanam, cooking class, mengolah makanan dengan bahan yang ada di sekitar seperti membuat misro. Di sini membuat misro karena ada pohon singkong di samping sekolah, dan puding mangga karena ada pohon mangga di sekolah. Kemudian ada kunjungan bank sampah, memilah sampah, pengolahan sampah, membuat pupuk organik, dan kreasi dari bahan bekas seperti membuat ekobrik dan kreasi dari botol bekas menjadi tempat pensil. Di bulan November mengangkat topik binatang peliharaan dengan subtopik sapi yang lucu, ayam kaya manfaat, warna-warni ikanku, dan hebatnya aku bisa membedakan binatang liar dengan binatang peliharaan. Binatang berdasarkan tempat hidupnya, yaitu di air, di darat, dan bisa terbang. Kemudian ragam kegiatan yang disediakan di kelompok A ada 3 macam kegiatan, di kelompok B ada 4 macam kegiatan yang bisa dipilih yang mana yang mau duluan diselesaikan. Diharapkan anak bisa menyelesaikan semua kegiatan yang disiapkan oleh guru tanpa paksaan. Terkadang jika anak semangat, kegiatan ditambah dengan mengerjakan majalah. Di kelompok A, kegiatan belajar mengajar sedikit terhambat ketika ada anak yang berkebutuhan khusus, karena ibu guru belum dapat berkomunikasi dengan baik dengan anak tersebut. Positifnya, anak-anak lain tidak merasa terganggu atas kehadiran peserta didik tersebut. Dampak negatifnya yaitu kelas selalu berantakan karena anak tersebut menghambur-hamburkan berbagai mainan yang ada di kelas. Terkadang anak yang lain mau membantu ibu guru merapihkan mainan, namun kadangkala tidak mau karena bukan mereka yang menghamburkan mainan tersebut. Untuk 2 anak yang berusia 3 tahun, tidak diharuskan menyelesaikan kegiatan pembelajaran seperti teman-temannya, namun dibiarkan sesuai dengan keinginannya. Sehari hanya 1 kegiatan. Di bulan Desember ini, karena ada kegiatan pengayaan, jadi hanya 2 kegiatan dan mereka berdua mengikutinya dengan senang hati. Kemampuan anak dalam pencapaian tujuan pembelajaran, anak-anak juga tergali pengetahuannya dan terlihat gembira pada kegiatan-kegiatan proyek. Kemudian elemen CP nilai agama dan budi pekerti. Untuk kelompok A, hampir semua tujuan pembelajaran yang disusun untuk semester 1 dapat dicapai oleh anak-anak. Untuk kelompok B1, pembiasaan sholat duha setiap hari sebagai praktek pelaksanaan sholat sudah sesuai aturan. Hafalan terdapat 1 siswa yang sulit, mungkin karena kebiasaan di rumahnya. Kemudian untuk kelompok B, kurang lebih sama dengan kelompok B1. Di setiap pagi ada kegiatan keagamaan, ketika ada yang salah, temannya sudah bisa mengingatkan. Kemudian di elemen CP jati diri, kelompok A
perlu penguatan dalam hal menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri di rumah, serta kegiatan melempar bola kecil ke dalam keranjang. Untuk kelompok B1, untuk membuang sampah sudah menjadi kebiasaan yang baik. Untuk kelompok B2, kegiatan pagi agar energi anak tersalurkan. Untuk kegiatan pramenulis dikuatkan selama 2 bulan. Alhamdulillah, sekarang anak-anak sudah tahu dengan mencari huruf atau angka yang dipasang di kelas ya. Kemudian elemen CP dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Kelompok A ada beberapa anak perlu penguatan dalam menuliskan nama sendiri dan mengurutkan pola ABAB. Untuk kelompok B1 ada beberapa anak yang masih perlu bimbingan. Untuk literasi, awalnya anak-anak masih sedikit bingung, namun sekarang sudah baik. Untuk kelompok B2 kurang lebih sama. Selanjutnya yaitu dimensi P5. Kelompok A perlu penguatan tentang mengenali minat diri, seperti memilih kegiatan sesuai pilihannya, karena selama ini di kelompok A melaksanakan kegiatan dengan mengikuti pilihan temannya. Kemudian untuk kelompok B1 sudah dapat bekerja sama dan saling mengingatkan. Kurang lebih kelompok B2 juga sama, sudah dapat bekerja sama dengan baik dan saling mengingatkan antar sesama. Untuk penguatan lokal, kelompok A, beberapa anak perlu penguatan dalam pengenalan huruf dan angka, hafalan doa harian, hafalan surat pendek, hafalan hadis. Kurang lebih sama B1 dan B2, terdapat anak yang masih perlu bimbingan dalam menghafal. Kemudian untuk laporan perkembangan anak akan dilaporkan kepada orang tua dan sudah disusun draftnya yang tadi sudah dibacakan oleh Bu Novi. Untuk perkembangan per anak masih dalam proses pengerjaan. Kemudian rencana pelaporan hasil belajar anak akan disampaikan kepada orang tua pada tanggal 22 Desember tahun 2022. Demikian laporan pelaksanaan program semester 1 secara garis besar. Selanjutnya yaitu agenda evaluasi program yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ratiwi SPD, kepadanya dipersilakan. Alhamdulillah kegiatan pelaporan kegiatan belajar mengajar kelompok A, B1 dan B2 telah terlaksana. Dari hasil laporan dapat saya ambil hasil evaluasi program pembelajaran semester 1 dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, ada elemen capaian pembelajaran yang dapat dikuasai anak dan ada yang belum bisa dikuasai oleh anak. Yang kedua, ada beberapa materi yang belum diserap secara maksimal oleh anak. Yang ketiga, permasalahan ketika ada anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, belum tersusunnya laporan perkembangan setiap anak yang akan dilaporkan kepada orang tua. Tindak lanjut yang ingin kami lakukan untuk hasil evaluasi ini yaitu yang pertama, meminta orang tua untuk memberi penguatan di rumah tentang capaian pembelajaran yang belum dikuasai anak. Nanti akan kita tulis dalam raport. Kemudian yang kedua, merencanakan pembelajaran lebih detail lagi dan disesuaikan kebutuhan anak atau kontekstual di kesempatan mendatang supaya materi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh anak. Yang ketiga, mengikuti diklat untuk memperdalam pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, menyusun laporan perkembangan anak. Kami harapkan selesai tanggal 16 Desember 2022. Mungkin ada tambahan Bu, rencana tindak lanjutnya? Sudah cukup ya Bu ya untuk rencana tindak lanjut. Ya, ini rencana tindak lanjut berkaitan dengan semester 1 ya, berbeda lagi dengan sekolah penggerak itu rapat evaluasi. Yang selanjutnya yaitu rapat evaluasi pelaksanaan sekolah penggerak. Kalau yang sekarang kan rapat evaluasi program semester 1 ya. Jadi Bu Titi tadi agak bingung antara FTL-nya ya, FTL-nya berbeda ya ketika kita membicarakan tentang evaluasi pembelajaran dan evaluasi sekolah penggerak. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari Bapak staf yayasan atau ketua yayasan atau ibu penilik ada masukan yang lain yang bisa kami terima? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah program semester 1 sudah terlaksana dengan baik ya Pak ya. Cuman untuk tadi kan laporan per kelas ya.
Untuk di kelas A memang sesuai dengan usianya, jadi kita tidak bisa dipaksakan ya Bu ya. Sudah bagus Ibu memberikan pembelajarannya. Kemudian tadi ada yang ABK ya, anak ABK, tapi ternyata sekarang sudah pindah ya Bu ya. Mungkin itu karena ada tahapan-tahapannya ya. Kalau di yang lebih khusus lagi mungkin guru-gurunya akan lebih bisa lagi untuk mengajarkan kepada anak yang ABK gitu ya Bu ya, karena kan kita juga memang di sekolah ini belum ada pelatihan ya, belum mengikuti. Insya Allah nanti kalau memang mengikuti pelatihan, Insya Allah kalau misalkan ada lagi yang ABK mohon diterima, karena memang semua sekolah dari pemerintah itu harus menerima anak-anak yang ABK ya Bu ya. Kemudian untuk pembelajaran di B1 di situ kan ada pembiasaan kalau sesudah makan harus mau pulang itu harus sudah bersih semua ya itu nih. Nah Ibu nanti bisa Bu Titi bisa memberikan arahan sebelumnya itu mengadakan aturan-aturan sebelum pembelajaran dimulai, aturan ketika berdoa, aturan ketika mulai pembelajaran, dan aturan setelah makan ya, dan aturan mau pulang. Nah Ibu bisa disampaikan sebelum pembelajarannya. Anak kan coba aturannya apa nih setelah kita kemukakan, setelah kita arahkan. Nah nanti anak-anak coba yang pertama kalau mau berdoa, nanti aturan-aturan itu kita baca sama-sama dengan anak-anak, dan insya Allah anak-anak itu tidak kalau mau pulang itu sudah sendirinya gitu, sudah pembiasaannya harus membereskan dulu ini. Jadi kita tidak usah memberikan anak-anak kalau mau pulang harus apa dulu nih gitu, tidak. Karena sudah mengikuti aturan, sudah ada aturannya ketika kita mau pembelajaran. Untuk pembelajaran alhamdulillah ya sudah bagus semuanya, dan sudah mengikuti kegiatan sholat duha semua ya. Nah, kita itu harus dengan orang tua harus kerjasama ya. Jadi nanti boleh ada piket. Jadi nanti orang tua akan membantu kita di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Gitu. Jadi dengan orang tua kita kerjasama. Jadi supaya kita juga tidak terlalu capek ya. Jadi gitu ya. Bisa, misalkan kita juga sudah kerepotan, misalkan mau ini asisten penilaian, kita minta bantuan kepada orang tua yang tiket gitu ya, yang tiket di sini fotoin. Nah bisa kita bantuan, karena berarti untuk B2 berarti masih banyak penguatan-penguatan, dan pengarahannya pun harus benar-benar rinci gitu ya, harus benar-benar detail ya. Apa-apa Bu, tapi yang penting Ibu capaian pembelajarannya insya Allah di akhir tercapai semuanya ya. Kemudian untuk rapot Bu Haji itu 4 lembar, 6 lembar, narasi semua ya, narasi nanya nanti, oh boleh diketik ya, mau tanya ya. Makanya ya kirain teh masih tulis tangan, karena kalau mau nulis 9 anak kali 10 lembar udah ini ya. Alhamdulillah, tapi kalau sudah boleh diketik ya jadi meringankan. Alhamdulillah ya, berarti kalau sekolah penggerak sudah bisa mengatasi sendiri ya. Karena kalau PAUD masih menunggu, kemudian TK juga masih mereka karena ini masih membeli sendiri. Nah karena dari dinas memang itu pesennya, tendernya mungkin dimenangkan dari Kudus Pak. Jadi tanggal 15 dari Kudusnya baru. Iya, kemudian kan di sini belum disalurkan ke TK-TK, ke gugus. Tidak ada masalah, insya Allah tanggal 22. Semoga sukses semuanya, lancar semuanya. Jadi pembagian rapotnya, pelaporan kepada orang tua murid tanggal 22. Kemudian anak-anak bisa untuk libur ya. Selamat libur aja, selamat tahun baru ya Bu ya maksudnya ya. Iya. Tapi gurunya tetap mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai. Ya, untuk guru-gurunya diatur ya kalau memang mau libur. Jadi tapi sebelum libur diselesaikan dulu tugas-tugasnya, karena kita masih banyak PR-PR yang harus dikerjakan ya, karena mungkin itulah keunikan atau kelebihan dari sekolah penggerak. Mungkin saya tadi juga baru dengar dari Ibu Tati juga bahwasanya kita juga harus menerima ABK ya tadi ya, anak berkebutuhan khusus. Makanya tapi jadi berbeda dengan apa yang saya
pikirkan ya. Jadi ternyata kalau memang kita harus terima, berarti memang kita harus di situ harus konsekuensinya kita punya pelatihan dulu untuk guru-guru kan. Dan memang alhamdulillah kita terima juga berturut-turut ya. Ada satu yang berkebutuhan khusus, tapi yang pertama itu kan masih ada kondusif ya, kondusif lah ya yang pertama saya lihat. Dan mungkin tadi kuncinya orang tua juga kerjasama tadi ya. Kadang-kadang dari sisi orang tua mungkin kalau berpendidikan ya saya lihat yang pertama kan guru itu dua-duanya orang tuanya, jadi nyambung lah untuk pendidikan parenting ya, ilmu parenting kita ngundang profesional untuk menyampaikan, atau kita mungkin buka buku, kita bacakan bagaimana ya tadi cara kita komunikasi dengan orang tua. Ada luangkan waktu pertemuan tertentu untuk kita komunikasi dengan orang tua. Ini kuncinya itu. Kalau kita mengandalkan kita sendiri juga repot, orang tua nggak memahami. Akhirnya saya mungkin kesalahpahaman tadi yang saya khawatirkan yang sampai nanti apalagi persepsi orang berbeda-beda nanti di tahap sekolahnya. Ya yang kita jaga itu aja kemarin. Mudah-mudahan jangan sampai yang keluar itu salah persepsi dengan sekolah kita. Itu menjaga istilahnya sekolah kita juga. Jadi pentingnya komunikasi tadi. Kita bisa ngundang dan bisa membuka cara pandang orang tuanya yang lebih begitu lagi, mungkin itu nilai plus juga buat kita untuk mengarahkan. Jadi mungkin itu yang kita harapkan. Jadi kita betul-betul kuncinya memang di pendidikan yang komunikasi, dan memang itu akan menyita perhatian khusus tadi, namanya khusus ya. Kalau mungkin di awal mungkin dalam artian komunikasi, jadi kan mesti tahu nih orang tua kita harus disinkronkan dulu, anak ini berkebutuhan khusus, konsekuensinya harus begini. Kalau seumpamanya kita belum bisa mendatangkan guru tadi, ya dengan di awal dulu kita punya kesepakatan. Jadi kita adanya seperti ini nih. Namanya anak berkebutuhan khusus itu harus ada satu orang yang dampingi khusus, walaupun dia kelas. Jadi si guru ini ikut di dalam kelas itu mendampingi si anak ini. Khusus dia mendampingi satu orang khusus. Gitu. Ini. Ya, tapi kalau misalnya kita sesuaikan lagi dengan kondisi orang tua. Kalau memang orang tuanya mampu. Gitu. Nah, ketika orang tuanya tidak mampu, karena kan mungkin kalau kita mengambil guru khusus gitu ya, mungkin pembayarannya juga akan lain gitu ya, harga biayanya gitu ya, Bu ya. Nah, mungkin untuk sementara kita harus bisa dulu mengikuti dengan kita dulu, makanya kita kerjasama dulu dengan orang tua ya. Nanti kalau memang anak itu nanti kan dilihat perkembangan mungkin ya, berapa ininya anak itu, seberapa ABK-nya itu, mungkin ada tahapan-tahapannya. Kalau memang kita coba sampai 2 bulan atau 3 bulan kita tidak bisa ini, nah melihat dengan kondisi orang tua juga, jadi kita bisa menyampaikan kepada orang tuanya, gitu. Bu, ini punten, kita kan kalau misalkan anaknya ini harus ada pendamping. Nah, kalau memang itu ibu, kita bisa salurkan kemana ininya gitu ya. Jadi ada mungkin yang sekolah negeri yang ABK kesepakatan di awal kita jelaskan. Jadi kalau memang ada yang masuk kebutuhan khusus, ya itu harus ada pembicaraan khusus juga. Jadi dengan kondisi kita seperti ini, guru kita juga mungkin belum ada yang pernah dapat materi untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Kebetulan dapat undangan ikut pelatihan, tapi ketemu titik enggak sesuai gimana gitu. Itu pemateri nyampein, jadi belum baca gitu, jadi nggak ada tektok gitu loh. Jadi hanya teori doang ya, hanya teori. Ya. Ketika berdiskusi, guru-guru lain malah saling curhat gitu loh, Kak. Ini jadi ngomongin apa? Mungkin memang ini tantangan lagi, kembali lagi, maaf ya, ini tantangan buat kita. Memang omong sih gampang ya, cuma memang kita tantangan ketika tadi kita udah di awal juga punya kesepakatan. Intinya nanti yang akan kita rencanakan bahwanya terjadi lagi kesepakatan di awal. Mungkin tahapannya yang mau kita pilih yang mana nih? Oke Bu, ini tadi umpamanya kita bilang belum ada guru-guru kita yang dapat pendidikan khusus untuk menangani anak ABK tadi. Nah, dengan adanya ini tadi kita evaluasi sebulan, nanti kita
komunikasi intens dengan orang tua tersebut. Jadi nanti kalau nggak ada perkembangan, ya kita komunikasikan. Jangan sampai nanti tadi yang kita harapkan, jangan sampai kan kita memang dituntut harus terima. Tapi kita juga harus melihat kondisi orang tua, nggak bisa dengan serta-merta ada beban tambahan kan. Makanya ini tantangan kita, amal soleh kita. Mudah-mudahan kalau kita berhasil, seorang guru berhasil menangani ini dahsyat loh. Kita bisa dilihat, bisa lihat untuk yang dimotivator ya. Saya lihat film India itu kan ada, maaf itu saya lihat anak seorang guru bisa nanganin orang yang ternyata itu dia punya potensi besar itu. Orang kan kadang-kadang Allah berikan kekurangan di sini, ternyata anak ini kecerdasannya melebihi. Itu coba nanti di film apa judulnya saya lupa. Jadi dia menangani seorang anak, ternyata anak ini punya kemampuan di luar itu yang di atas rata-rata yang lain. Nah ini memotivasi kita. Insya Allah guru-guru kita ini, tadi amal soleh tadi, niat kita mudah-mudahan aku bisa mendidik ini anak ini amal soleh saya. Umpamanya ya, ini nggak susah nih nangani. Ternyata dengan kita tadi, terutama bisa beribadah dengan benar. Itu segala macam itu tantangan buat kita. Mudah-mudahan tadi kita lebih semangat lagi. Karena salah satu yang kita yang dapatin dari kita guru ngaji kita nyampein amal ilmu yang bermanfaat itu yang ngalir terus. Gara asbab kita anak ini bisa sholat, asbab kita anak itu, nah ini kan dahsyat ya. Jadi ini motivasi ya, karena dengan tadi kita basic kita tadi nggak ada yang punya bekal untuk itu, tapi kita insya Allah mudah-mudahan ya kita harapkan nanti dapat channel yang tadi Bu, yang untuk pendidikan buat guru kita untuk mengimprove, menaikkan. Jadi kita ngelihat sendiri lah ya, mungkin sampai Mak Bupa lari-lari ke mana-mana. Jadi ini kita jadi yang Mak Bupa ya jarang mas sabar semua. Ya memang ya tadi namanya berkebutuhan khusus ya, memang ya tantangan kita seperti itu. Ya tadi tapi kita kalau memang kita nggak tantangan bisa diterima bisa enggak, tapi bagi kita kalau ini ada tahapan. Oke, sekian nggak ada perkembangan, ini nanti tetap intinya komunikasi. Jangan sampai nanti yang berkembang di luar, namanya manusia kan macam-macam kan, bisalah persepsi dengan kita seolah-olah. Padahal tadi kalau saya ternyata harus diterima. Pemerintah kita sekolah penggerak harus diterima, kita dapat pendanaan itu kita ya kita untuk tantangan kita tadi, karena menarik ya sebenarnya, pengen saya dulu jadi guru pengennya. Jadi nggak tahu ini larinya, jadi tantangan tersendiri. Emang nggak gampang ya ujian kesabaran. Ilmunya ngomong gampang, sabar itu kan ilmu tertinggi setelah iman. Itu mungkin dari saya mungkin itu ya. Baik, terima kasih atas evaluasi tambahan dari Ibu Penilik dan Bapak Ketua Yayasan. Yang diantaranya dari Ibu Penilik yaitu belum adanya pelatihan untuk anak-anak ABK, kemudian B1 untuk pembiasaan kebersihan, wali kelas dapat membuat aturan dan aturan tersebut disampaikan sebelum kegiatan pembelajaran agar tidak ada ancaman seperti tidak boleh pulang ketika kelas masih kotor. Kemudian ketika sedang rapat orang tua dapat disampaikan untuk bekerja sama dengan guru dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin dapat dilaksanakan atau dibuat jadwal piket untuk orang tua. Kemudian B2 masih banyak penguatan. Evaluasi dari Bapak Nur Salim yaitu untuk ABK, guru harus bersinergi dengan orang tua anak tersebut. Kemudian dapat diadakan parenting untuk orang tua agar tidak ada kesalahpahaman. Kemudian guru dapat melakukan pelatihan untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk anak kebutuhan khusus, kita pantau dulu selama 3 bulan. Jika memang butuh guru pendamping, maka dapat dikomunikasikan dengan orang tua. Kemudian menjaga hubungan dengan lingkungan, terutama dengan wali murid. Demikian rangkaian demi rangkaian acara pada pagi hari ini telah kita lewati bersama. Mari kita tutup dengan membaca doa Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.